Assalamualaikum. Melanjut sharing kemarin soal pain musim mudik, shoulder pain, tipikal kena ke pundak kanan gitu ya. Nah, terus saya ingat sharing dari seorang teman ya tentang pain lain yang lumayan tipikal juga, nyeri lutut atau knee pain gitu ya. Nah, banyak orang tuh ya yang kena emak-emak atau ibu-ibu bongsor gitu ya, yang ubannya udah merata-rata. Tapi sebenarnya itu bisa kena ke siapa aja tuh. Yang langsing juga bisa kena, bapak-bapak aja juga bisa kena. Nah, kayak si Cici ini nih, ilustrasi kita, sebut aja begitu. Dia udah ngalamin sakit dengkul bertahun-tahun sejak umur 40-an gitu. Lama-lama gitu. Dia udah ngerasa itu bakalan seumur hidup. Karena yang dia tahu ya, tante-tantenya yang ngalamin kayak gitu, om-omnya juga ada yang kena, wak-waknya juga idem, ya sampai saat itu belum sembuh-sembuh juga. Cuman sebenarnya ya, hanya nyeri lutut yang tipikal itu sama aja dengan sakit pundak yang kemarin. Nggak semua sama sih ya, tapi ada banyak yang benang merahnya sama. Dan itu tuh bisa disembuhkan. Yaitu kalau kita berhasil ngegas healing secara holistik gitu ya. Tapi sebelum soal penyembuhan, kita ulas dulu nih kondisi kesehariannya ya. Yang tipikal tuh kayak gimana sih? Dan ada perlu diingat juga, banyak cara yang di-sharing di luar sana itu nggak manjur sama sekali. Tiwas capek, buang-buang waktu, buang energi, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Nah, si Cici yang nyeri lutut serius ini beda nasib tuh sama sobatnya, sebut aja si Meme gitu ya. Meme ini ya kena sakit, diare, cicai gitu ya, gara-gara kebanyakan sebelah cireng sama bon cabe. Lah, terus opname 2 hari, wah bejibun tuh yang neukin Meme. Pasti besuk dia ketawa ngakak. Karena dasarnya ya cuman diare doang ya, penyakit ringan dan sepele sih. Sebaliknya tuh, si Cici ya, walau masalah nyeri lututnya itu serius, nggak ada yang besuk, nggak ada yang nengokin, malah yang ledekin banyak. Ci, katanya dengkul lu cokot-cokot sakit, kok lu malah ketawa-tawa ngakak gitu sih? Yang ketawa ngakak siapa, Dodol? Ini gue meringis nahan sakit, gubrak. Pengen nyeri lutut, nyeri pundak, itu yang belum ngerasain ya, nggak bisa bayangin. Bisa dibilang kayak sakit gigi gitu ya. Alah, tapi ini sakit giginya bukan kelas yang terus membengkak separah di gambar ini juga sih ya. Painnya tuh kayak sakit gigi yang rada-rada ringan gitu ya, ringan. Tapi kalau dilukiskan satu kata, orang Depok bilangnya ngeganggu gitu ya. Sementara kalau orang Jombang bilangnya annoying, widih, legit kalau Jombang. Yang ringan tapi terus-terusan, itu ya bisa mengganggu kualitas hidup keseharian. Bahkan perhatiin aja, yang kena sakit dengkul, ekspresi meringis-meringisnya itu jadi ciri khasnya dia loh. Kalau orang ciri khasnya itu, wah ramah tamah, banyak tersenyum, nah itu bisa cantik ya. Tapi kalau ringas-peringis, nah enak kan ya. Kalau udah sepuh gitu ya, sekeliling tentu maklum. Tapi kalau masih belum terlalu umur ya, gerak jalannya tertatih-tatih gitu, bisa aduh, kayak semara anyang-anyangan. Sayang sih ya kalau kita nyerah begitu aja, dibiarin, nggak dituntasin. Cuman bad newsnya nih ya, nuntasin nyeri lutut, itu nggak bisa gerabak-gerubuk juga. Si Cici udah googling sana sini gitu ya. Saran kasual pertama, kalau duduk kakinya ditinggikan. Lah, sampai dia ganjel bantal 10 biji, bukannya dengkul sembuh malah gubrak. Dia jatuh tuh, dengkelit jungkir balik. Dipore-pore, itu percuma juga. Dikasih obat anti pegel linu, jamuan, nggak mempan. Vitamin B dan seterusnya, nggak ngaruh juga. Analgesik, peredam nyeri, peredam inflamasi, itu pun begitu pengaruh obatnya hilang, ya nyerinya muncul lagi. Bahkan si Cici itu sampai nyoba obat herbal yang bikin melet, saking pahitnya, tetap gak mempan. Pakai obat asam urat, karena nyatanya dia bukan asam urat, juga mendingan jangan lah ya. Dipijat urut, sampai tusuk jarum akupuntur, sampai ngilu-ngilu, cuma kerasa nyaman bentar, habis itu balik semula. Dibantu tongkat, juga cuma nolong dikit tuh pas dibawa jalan. Tapi seringnya itu kan rasa nyerinya jalan nggak jalan, muncul aja gitu. Mau diikat-ikat gips atau distabilisasi, bisa jadi dagelan. Woi, 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 dengkul yang sakit ini ngapain malah leher gue yang dibuntel kayak gini. Nah, si Cici malah ngecak-ngecak tuh. Ujungnya itu tadi, banyak orang yang ngalamin ya, nyeri dengkul terus pasrah. Menerima itu sebagai fenomena yang bakalan mesti mereka tanggung seumur hidup. Salah seorang nenek saya almarhum ya, dulu itu malah kelakarnya dia bilang gini, dengkul sakit di umur 70 begini ini mesti diterima dengan penuh rasa syukur nih. Mensyukuri ciptaan Allah. Andai ciptaan Jepang atau Korea ya, paling 20 tahun aja juga udah somplak kan. Terus gimana sih kata kuncinya untuk nyembuhin sakit lutut yang annoying begitu? Kalau udah keburu parah, itu nggak bisa diapa-apain ya. Tapi kalau kayak si Cici ini tadi ya, yang masih belum tua-tua amat, resepnya itu kayak ngatasin sakit pundak yang kemarin. Nah, munculkanlah super healing gitu, dalam tanda kutip. Healing yang kelasnya super healing itu apa? Nah, di kanal sini udah sering kita sebut dua kata kunci yang banyak diomongin pakar nih ya, HGA dan stem cell. HGA alias Human Growth Hormone, hormon pertumbuhan, itu dijuluki juga hormon anti penuaan.
Gimana caranya supaya hormon pertumbuhan melimpah seperti saat masih muda? Nah, ini bisa di googling. Terus selain produksinya ditingkatkan ya, situasi kondusifnya yang membuat hormon ini efektif juga mesti disiapkan. Tidur mesti berkualitas, pengelolaan stres mesti bagus, dan seterusnya. Bisa googling soal itu. Terus, kalau stem cell ya itu material sel-sel yang fungsinya menggantikan sel-sel rusak, termasuk di sekitar dengkul itu. Ini pun sering kita omongin ya. Atau kalau mau lebih otoritatif, ya silahkan aja googling sendiri lebih lanjut. Nah, selain dengan jurus-jurus sehat holistik ya, seperti yang sering kita bahas, menggandakan hormon pertumbuhan dan stem cell, untuk super healing bisa juga dengan terapi biotek. Di Indonesia aja juga udah ada tuh. Tapi ya jangan mengharapkan itu suatu treatment biotek yang murah meriah kayak gitu. Mahal. Jadi kalau yang sayang duit ya udah, dioptimalkan aja cara-cara alami dengan mengkombinasikan sejumlah jurus sehat. Tapi catatannya, video ini bukan rekomendasi medis loh ya. Sekedar obrolan santai aja. Intinya di sini, kalau memang sifatnya belum berkelanjuran, itu nyeri lutut sama aja kayak sakit pundak yang kita obrolin, bisa disembuhkan, bisa dihilangkan. Ini sebagaimana yang sering disebutkan oleh guru-guru kita ya, bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Nah, pakar kayak Dr. David Sinclair bilangnya ya, penuaan itu merupakan suatu penyakit dan bisa aja orangnya belum tua, dengkulnya udah tua. Nah, tapi ya tadi itu, untuk menyembuhkannya bisa, tapi nggak gampang. Oke deh, salam sehat selalu, terima kasih.